menjelaskan beberapa materi tentang hubungan struktur aktivitas senyawa perangsangan sistem saraf pusat. Yang pertama, sistem saraf pusat adalah mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Kemudian fusioneurologi obat SPP, yang dimana obat SPP menekan atau menstimulasi seluruh atau bagian tertentu dari SPP. Jika terdapat penekanan terhadap pusat sensori, terjadi kelelahan, mengantuk, berlanjut dengan kehilangan kesadaran. Bila penekanan terhadap motorik, terjadi kelemahan otot, lurik, kelumpuhan ringan hingga kelumpuhan total. Stimulasi pusat sensorik akan timbul kegembiraan, kegelisahan, sulit tidur, mudah marah, pikiran kacau, hingga ilusi dan halusinasi. Sedangkan stimulasi motorik terjadi tremor, kekejangan otot, lurik, hingga serangkaian konvulsi, di mana pasca konvulsi diikuti kelelahan otot atau paralisa. Keadaan ini diawali tidak terkendalinya gerakan motorik dengan gerakan pasar atau halus. Prinsip kerja dasar obat penekanan sistem saraf pusat dan obat perangsang sistem saraf pusat harus mampu menembus tawar darah obat. Baik, kita lanjut pada mekanisme kerja. Yang pertama yaitu pemblokan hambatan postsinaptik, yang kedua yaitu pemblokan hambatan prasinaptik, dan yang ketiga yaitu rangsangan langsung pada saraf. Kemudian, lanjut pada stimulan susunan saraf pusat, di mana obat stimulan susunan saraf pusat ini dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, analeptika, yang kedua, turunan metilsantin, yang ketiga, perangsang psikomotor, dan yang keempat yaitu halusinogen. Selanjutnya, pada analeptika. Analeptika juga sering disebut sebagai perangsang pernafasan, yang dimana adalah senyawa yang dapat meningkatkan ventilasi pulmonari, meningkatkan respon rangsangan sensori, dan mempercepat pulihnya refleks normal sesudah anestesi. Kemudian, analeptika digunakan sebagai obat pilihan untuk pengobatan depresi pernafasan yang disebabkan oleh narkotika. Senyawa pemblok saraf otot, antagonis opiat atau senyawa antikolinesterase. Kemudian golongan ini tidak menunjukkan efek antagonis spesifik terhadap sedatif hipnotik. Analeptika kurang efektif untuk pengobatan depresi ventilasi yang disebabkan oleh henti jantung. Kesulitan jalan udara dan bronkospasma dalam dosis tinggi analeptika dapat menyebabkan kejang. Selain menimbulkan efek rangsangan pernapasan, analeptika juga merangsang sistem saraf pusat. Lanjut, obat analeptik lama seperti niketamid, metilentetrazol, dan mikrotoksin relatif kurang aman karena batas antara dosis analeptik dan kejang relatif sempit. Yang cukup aman itu adalah doxapram, sehingga merupakan analeptik pilihan untuk rangsangan ventilasi. Mekanisme kerja analeptik sangat bervariasi. Pada dosis tinggi, analeptika dapat menyebabkan mual, muntah, aritmia jantung, dan kejang, serta menyebabkan reaksi psikotik seperti euforia, agitasi, kemudian kebingungan, dan halusinasi. Niketamid merupakan suatu obat untuk menstimulasi sistem saraf pada pernapasan. Niketamid terutama bekerja sebagai perangsang pernapasan pada medula, tetapi mekanisme kerja secara pastinya belum diketahui. Niketamid digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh penekanan sistem saraf pusat seperti turunan barbiturate. Untuk dosisnya
dosis yang digunakan yaitu 0,375 sampai 3,75 gram yang diberikan secara intravenal maupun intramuskular. Niketamid telah digunakan sebagai stimulan pusat untuk gangguan hipertensi. Yang kedua ada doxapram HCl. Doxapram menstimulasi CNS yang menyerupai niketamid. Efek stimulasi lebih dari pikrotoksin atau pantilentetrazol. Doxapram menunjukkan selektivitas lebih besar sebagai stimulan pernapasan dibandingkan niketamid, tetapi tetap gejala stimulasi SSP umum masih sering. Efek dari stimulasi pernapasan adalah hasil dari stimulasi langsung dari pusat pernapasan di medula. Untuk dosisnya yaitu 0,5 sampai 1 gram atau kilogram BB dapat diulang dengan selang 5 menit. Untuk onsetnya yaitu 5 sampai 10 menit. Untuk pengaruh yaitu 3 sampai 4 jam. Efek samping yaitu hipertensi, takikardia, aritmia, otot kaku atau muntah-muntah. Batas keamanan obat ini sempit sehingga dosis untuk menimbulkan perangsang pusat saraf tidak banyak, berbeda dengan dosis yang menimbulkan kejang. Nomor 3, pentyletrazol. Obat ini berkaitan dengan reseptor GABA dan bertindak sebagai modulator negatif. Pentyletrazol digunakan untuk pengobatan depresi pernafasan yang disebabkan oleh obat penekan sistem saraf pusat dan untuk shock terapi dan pengobatan depresi psikotik. Dosis intravena atau subkutan 0,5 gram dapat diulang dengan selang 30 menit bila diperlukan. Yang keempat, pikrotoksin. Pikrotoksin terdapat pada biji tanaman Anamirta cuculus, mempunyai efek perangsang pernafasan yang kuat. Mekanisme kerjanya dengan cara memblok hambatan prasinaptik, merupakan antagonis terhadap kerja neurotransmitter GABA, digunakan untuk pengobatan depresi pernapasan yang disebabkan oleh kelebihan dosis turunan barbiturat atau obat penekan sistem saraf pusat. Yang kelima, strychnine sulfat. Strychnine dapat merangsang SSP dengan memblok secara selektif hambatan postsinaptik. Pada umumnya strychnine digunakan sebagai campuran tonikum dan amarum. Dosis analeptiknya itu 2-8 mg. Kemudian ada turunan bemegrit. Bemegrit ini strukturnya mirip barbiturat yang merupakan stimulan sistem saraf pusat pada analeptika serta dipakai untuk mengatasi keracunan turunan barbiturat. Bemegrit memiliki aksi antagonis pada reseptor GABA dengan dosis 50 mg intravena. Bemegrit bekerja sebagai agen langsung pada pernapasan pusat. Bemegrit juga digunakan pada dasarnya pada keracunan oleh barbiturat dan zat narkosis, sehingga untuk mempercepat mematikan dari narkosis. Hal ini disuntikan intravena perlahan-lahan sebanyak 5-10 ml larutan 0,5 setiap 3-5 menit hingga memulihkan pernapasan, sirkulasi darah, dan refleks. Penyuntikan harus berhenti pada muncul pertama dari kontraksi otot kran. Baik, selanjutnya ada turunan metilsantin, yang dimana metilsantin merupakan salah satu kelompok dari obat perangsang sistem saraf pusat, dimana obat utamanya adalah kafein, theobromine, dan theophylline. Turunan metilsantin yang mempunyai efek perangsang sistem saraf pusat dan banyak digunakan sebagai obat, yaitu kafein, theophylline, dan theobromine. Dalam dosis kecil, turunan ini sering digunakan sebagai tonikum dan minuman penyegar, terutama sebagai kopi, teh, dan minuman ringan yang mengandung cola atau Coca-Cola, Pepsi-Cola untuk meningkatkan kesegaran, mengurangi kelelahan, mengurangi nyeri kepala, dan sebagai diuretik. Mekanisme kerja dari metilsantin yaitu
kewaspadaan meningkat dan aliran darah lebih cepat. Meningkatkan fokus dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Kafein juga merupakan zat antagonis reseptor adenosin sentral yang dapat mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat dan mengakibatkan gangguan tidur. Jika anak yang mengonsumsi minuman berkafein sekurang-kurangnya sekali sehari yang memiliki jumlah tidur mingguan 3 jam 30 menit dibandingkan anak yang tidak mengonsumsi kafein. Namun, kafein juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan, yaitu bisa menyebabkan risiko sakit kepala, emosi meningkat, gangguan tidur, palpitasi jantung, gangguan pencernaan, dehidrasi, agitasi, mah, gugup, serta diare. Teofilin juga digunakan sebagai stimulan. Penggunaannya dalam terapi asam bronkial. Teofilin merupakan salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar teofilin utuh dalam darah. Efek farmakologi teofilin yang pertama itu sebagai perangsang SSP yang kuat, yang kedua merangsang pusat napas di medula oblongata, yang ketiga memperkuat kontraktilitas diafragma, yang keempat mempunyai efek inotropik positif pada jantung. Kemudian yang kelima itu merelaksasi kuat otot polos bronkus yang menyebabkan meningkatnya kapasitas vital, dimanfaatkan sebagai bronkodilator pada asma bronkial. Kemudian yang terakhir itu untuk meningkatkan ekskresi air dan elektrolit dengan efek mirip diuretik tiazid. Theobromine memiliki sifat umum dari santinus lain, memiliki aktivitas lebih lemah daripada teofilin atau kafein sebagai stimulan pada SSP. Kemudian, dosis berat dapat menyebabkan mual dan muntah. Theobromine telah digunakan untuk sifat bronkodilatina dan pengobatan gangguan kardiovaskular. Hubungan struktur aktivitas metilzatin. Senyawa kafein R1 itu ada CH3, R2CH3, sumbernya kopi 1,2%, T5%, dan guarana 4%. Teofilin R1CH3, R2-nya H, sumbernya T. Theobromine R1-nya H, R2-nya CH3, sumbernya coklat. Hubungan struktur aktivitas senyawa metilzatin. Senyawa zatin merupakan alkaloid yang bersifat basa lemah dan asam lemah. Senyawa dengan keasaman lemah dan basa lemah akan sukar terionisasi sehingga mudah menembus saluran darah otak. Teofilin dan theobromine merupakan asam lemah dengan pKa 8,6 dan 9,9. Teofilin berbentuk kristal putih, pahit dan sedikit larut dalam air. Kafein tidak bersifat asam karena tidak mempunyai atom hidrogen yang dapat dilepaskan sehingga kafein merupakan basa yang sangat lemah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas farmakologis turunan metilsantin. Nah, bisa kita lihat pada tabel aktivitas farmakologis turunan metilsantin. Yang pertama ada kafein, yang dimana perangsang saraf pusat, perangsang pernafasan, dan perangsang otot rangka lebih aktif dibandingkan dengan diuretik, dilatasi koroner, dan perangsang jantung. Selanjutnya ada teofilin, yang dimana dilatasi koroner dan perangsang jantung lebih aktif dibandingkan dengan perangsang otot rangka, diuretik, perangsang pernafasan, dan perangsang saraf pusat. Yang terakhir ada theobromine, yang dimana diuretik lebih aktif dibandingkan dengan dilatasi koroner, perangsang jantung, perangsang saraf pusat, perangsang pernafasan, dan perangsang otot rangka. Selanjutnya kita masuk pada perangsang psikomotor, yang dimana perangsang psikomotor adalah senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor sistem saraf pusat, yang digunakan terutama untuk meningkatkan suasana hati dan harapan pada penderita depresi mental. Bisa kita lihat pada struktur umum dari psikomotor sistem saraf. Perangsang psikomotor dibagi menjadi dua bagian atau dua kelompok, yaitu perangsang pusat simpatomimetikum dan antidepresan. Kita masuk pada perangsang pusat simpatomimetikum.
di mana senyawa simpatomimetik dapat menimbulkan efek perifer atau autonomik perangsang pusat simpatomimetik yang digunakan untuk pengobatan depresi ringan sebagai analeptik pada depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik, dan narkotik, dan untuk mengontrol kegemukan karena dapat menurunkan nafsu makan atau biasa disebut dengan anoreksia. Selanjutnya, perangsangan pusat simpatomimetik yang digunakan sebagai perangsang fisik antara lain adalah amfetamin sulfat, metafetamin HCl, fenkafamin, reaktifan, dan metilfenidat HCl. Selanjutnya itu mekanisme kerja. Turunan fenilakilamin berfungsi sebagai perangsang sistem saraf pusat karena dapat meningkatkan pengeluaran katekolamiin, terutama dopamin dan norepinefrin, dari penyimpanan intraneuronal. Pada dosis tinggi, turunan ini menghambat enzim monoamin oksidase. Selain itu, turunan fenilakilamin juga menghambat mekanisme replikasi beberapa amin biogenik dan secara langsung merangsang reseptor adrenergik. Amfetamin dan beberapa turunannya dapat menurunkan nafsu makan karena bekerja secara langsung pada pusat kenyang di hipotalamus, sehingga secara luas digunakan sebagai senyawa anoregisenik untuk mengatasi kegemukan dan menurunkan berat badan. Berikut struktur dari pertama itu mazolindol, yang kedua fenmatizid, yang ketiga metalfinat, dan terakhir struktur umumnya. Hubungan struktur dan aktivitas. Substitusi satu gugus metil pada gugus amin dapat meningkatkan aktivitas. N-akil yang lebih besar dari gugus metil akan menurunkan aktivitas. N-metil dan N-asiklik mempunyai peran penting untuk aktivitas perangsang sistem saraf pusat karena adanya proteksi steril terhadap gugus amin akan memperlambat aktivitas oleh enzim monoamin oksidase sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Substitusi dua gugus metil pada gugus amino atau metilasi pada rantai samping secara drastis akan menurunkan aktivitas. Siklisasi pada rantai samping akan menurunkan efek perangsang sistem saraf pusat tetapi tidak mempengaruhi efek anoreksiannya. Aktivitas akan maksimal bila jumlah atom C rantai samping sama 2. Bila jumlah atom C rantai samping ditingkatkan. Selanjutnya kita masuk dimodifikasi molekul untuk meningkatkan sifat hidrofil akan menurunkan aktivitas. Adanya gugus hidroksil pada rantai samping akan menurunkan aktivitas, sedang hidroksilisasi pada cincin aromatik akan menghilangkan aktivitas. Kemudian reduksi cincin aromatik atau penggantian cincin aromatik dengan gugus alkil akan menghilangkan aktivitas. Isomer dextro mempunyai aktivitas yang 10-20 kali lebih besar dibanding isomer levo. Memasukkan gugus penarik elektron kuat seperti CF3 atau CN pada posisi alfa rantai samping akan menurunkan aktivitas. Kita masuk di 2 antidepresan. Antidepresan adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek di depresi, digunakan secara luas untuk pengobatan pasien yang depresi oleh berbagai macam sebab. Seperti antidepresan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu menghambat monoamin oksidase. Monoamin oksidase atau MAO adalah enzim yang berperan dalam proses diaminasi oksidatif dari amin sekunder dan tersier, seperti amin-amin tersier, tilamin, dan benzilamin membentuk aldehid, amonia, dan hidrogen peroksida. Masuk bagian 2 yaitu antidepresan tetrasiklik. Antidepresan tetrasiklik digunakan secara luas untuk pengobatan pasien depresi oleh berbagai macam sebab. Hal ini disebabkan antidepresan tetrasiklik dapat meningkatkan suasana hati, meningkatkan aktivitas fisik dan kesiapan mental, serta memperbaiki nafsu makan dan pola tidur.
antidepresan trisiklik yaitu lebih efektif dibanding senyawa penghambat amonia oksidase dan menimbulkan efek samping yang lebih rendah. Ketiga, dia antidepresan tetrasiklik. Contohnya seperti golongan obat moprotilin, mianserin, dan amoxapin. Dan terakhir, golongan lain-lain. Itu contohnya seperti trazodone atau disebut trazon, kedua amineptin HCl, bisa disebut surfaktor 100, dan ketiga muclobemid atau bisa disebut Ororix, dan terakhir fluvoxamin atau maleat. Penghambat monoamin oksidase FMAO, enzim yang berperan dalam proses deaminasi oksidatif senyawa amin biogenik seperti dopamin, epinefrin, serotonin, norepinefrin, dan sebagainya. Contoh seperti HSA, yaitu aktivitas analitik menghambat MAO maksimal bila mempunyai struktur mirip amfetamin. Selanjutnya kita masuk pada struktur kimia nama obat dan potensi relatif. Di sini dapat kita lihat gambar dari struktur kimia. Nama obatnya yaitu iproniazid dengan potensi relatif 1. Yang kedua, isokarboxazid dengan potensi relatif 3,1. Yang ketiga, phenelzin dengan potensi relatif 18. Yang keempat, metamfetamin dengan potensi relatif tidak ada. Dan yang kelima, feniprazin dengan potensi relatif 31. Yang terakhir, tranilsiklomin dengan potensi relatif 4000. Selanjutnya kita masuk pada antidepresan trisiklik. Antidepresan trisiklik digunakan secara luas sebagai antidepresan. Dapat meningkatkan suasana hati, aktivitas fisik dan suasana mental, memperbaiki nafsu makan dan pola tidur, dan lebih efektif dibandingkan penghambatan MAO. Mekanisme masih belum sepenuhnya diketahui. Hal ini diduga disebabkan oleh penghambatan reuptake pelepasan biogenik monoamine di ujung saraf pada sistem saraf. Diketahui juga modifikasi itu dibagi menjadi dua, yang pertama pada rantai samping dan yang kedua pada cincin trisiklik. Modifikasi rantai samping satu aktivitas yang dibilang kimia atau pada rantai samping dua, timus atau biasanya pada sebulan tersen senyawa akan aktif tersintesis dan tidak tersintesis sebagai timus atau dari
akan menjelaskan turunan indol. Turunan indol sederhana, beberapa halusinogen memiliki struktur umum seperti serotonin, sifatnya lipofil hingga mudah terpenetrasi pada sistem saraf pusat dan mencegah RX metabolik diaminasi oksidatif. Kedua, turunan asam lisergat diperoleh dari Claviceps purpurea, jamur parasit pada gandum. Halusinogen yang sangat kuat, HSA-nya yang pertama adanya atom C asimetrik seperti pada C dan C5 dapat menghasilkan 4 diastereoisomer yaitu D dan I. Asam lisergat serta D dan I, asam isolisergat hanya D, asam lisergat yang mempunyai aktivitas halusinogen. Kedua, turunan N-asetil akan terhidrolisis menjadi senyawa induk aktif. Ketiga, hidrogenasi pada ikatan rangkap C2 sampai C3 menurunkan aktivitas 1/8 kali. Pada C9 sampai C10 menghilangkan aktivitas. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.